Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab B. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan like serta share untuk mendapatkan video-video dari kami. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Coba kalian hafalkan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika kita cermati, maka ada dua hal penting, di antaranya satu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termuat teks Pancasila. Dua, pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh diganti. Jika pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diganti, maka dianggap sama dengan merubah dasar dan tujuan didikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi acuan setiap aturan, perundang-undangan, sistem pemerintahan, sistem demokrasi, ataupun sistem sosial kemasyarakatan. Menurut Jimmy A. Siddiqui tahun 2011 menyatakan bahwa Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan, sebab hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti hubungan antara roh dan jasad yang tidak terpisahkan. Pancasila merupakan rohnya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan jasadnya. Berdasarkan paparan Jimmy A. Siddiqui tahun 2011, setiap kebijakan perlu merujuk pada Pancasila sebagai nilai utama. Berikut ini sebagai contoh. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di setiap pasal secara jelas terinspirasi atau merujuk pada sila-sila Pancasila. Pertama, pada pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pada pasal ini sangat jelas akan merujuk pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh 2, pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 34 ayat 2 berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nilai kemanusiaan pada sila kedua sudah jelas mengilhami pada pasal tersebut. 3. Pada pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nampak terlihat bahwa pada pasal tersebut didasarkan pada semangat persatuan bangsa yang merupakan sila ketiga. 4. Pada pasal 22E ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pada pasal 22E ayat 2, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Inspirasi dalam proses pemilihan pemimpin di Indonesia merujuk pada sila keempat. Contoh kelima, pada pasal 33 ayat 4 disebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara jelas bahwa pasal tersebut terinspirasi dari sila kelima. Demikian pada materi sub B. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses selalu.